zaman dan teknologi berkembang pesat untuk tetap terhubung dengan masyarakat. Semula hadir sebagai media di radio, saat ini podcast juga hadir sebagai media audio visual. Tampil di media sosial, YouTube, dan bahkan di televisi dengan beragam tema dan juga jenisnya. IBC Media Channel hadirkan narasumber di bidang hukum, politik, dan bisnis, serta topik yang sedang viral sebagai edukasi dan hiburan kepada pemirsanya. Inilah Kaleidoskop 2023, podcast Apa Kata Indonesia, dalam catatan Jamila, mencatat apa saja. Sosial media Podcast perdana pada 20 Maret 2023 hadirkan tokoh medsos Mami Yolo yang mengalami kerugian miliaran rupiah dalam bisnisnya. Bangkit dengan menjadi TikTokers, dipandu host Ocha Jamila, Mami Yolo mengungkapkan pengalamannya terhadap pengaruh sosial media dalam kehidupan nyata. coba ditongolin, yang ada digibahin sekampung. Ada nggak sih pengalaman yang membuat Mami sedih dan akhirnya Mami betul-betul saya nggak mau seperti itu lagi, ada nggak? Sebenarnya sih nggak mau berulang lagi, tapi karena memang khusus Ocha mau menjawab ada. Itu sekitar 5 tahun yang lalu Mami mengalami masalah dengan perusahaan sampai masalah keluarga juga gitu, yang sampai benar-benar buat Mami terpuruk. Biasa hidup Mami enak. Saat itu Mami nggak tahu Mami bisa kuliah anak Mami lagi apa enggak gitu. Maksudnya dia waktu itu SMA sampai dia tuh juara pisau bantu Mami. Itu 5 tahun yang lalu. Saat itu udah Mami 13 miliar. 12 miliar. Cita-cita Insinyur Marzuki Ali menginginkan dunia pendidikan yang terhubung dengan dunia kerja membuat Ali balik ke dunia pendidikan. Bonus demografi, pendidikan, dan Indonesia Emas menjadi perhatiannya. Sudah masuk bonus demografi. Dalam waktu yang pendek apa yang kita harapkan dari pendidikan kita seperti sekarang ini? Pertama, angka partisipasi kasar kita aja banyak anak kita masih tidak sekolah. Ya. Yang kalau namanya perguruan tinggi anak kita baru 32% yang sekolah. Jadi apa yang kita harapkan? Anak-anak yang tidak terdidik. Ini yang harusnya dalam waktu yang pendek. 2030 sudah masuk bonus demografi kita. Harusnya ya ini harus siapkan betul loh. APK kita kenapa rendah? Kenapa? Dana pendidikan itu banyak terdistribusi ke lembaga-lembaga lain yang tidak bertanggung jawab dengan urusan kualitas pendidikan. Jumat 15 September 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Undang-Undang Cipta Kerja dan Upah Buruh tak luput perhatian dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Yang saya persoalkan adalah tentang adil. Kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Itu nama welfare state, negara kesejahteraan di prinsip pertama, yaitu kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya lah, tapi jangan bikin kami miskin dong. Omnibus Law mungkin petani miskin, lagi panen masa impor, membuat buruh miskin, naik gaji 3 tahun berturut-turut nggak naik. Kemudian membuat nelayan nggak punya perahu. Hari ini saya pergi ke Pantura Barat, Pantura Timur, semua nggak ada. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena harga yang paling harga sembako dan terutama telur. Kita kan apa aja telur enak. Apalagi sekarang mungkin yang tadi saya sempat notice adalah tentang Cilacap Jumat yang 13 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, maraknya kasus bullying akhir-akhir ini membuat prihatin tokoh pengamat pendidikan sekaligus Ketua KPAI periode 2017-2022, Dr. Susanto. Bentuk bully secara verbal, emosional, fisik, sosial banyak ditemukan di instansi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Verbal itu ada juga terjadi di beberapa sekolah dan madrasah atau satuan pendidikan agama lain. Nah, ini tentu jadi catatan kami pada saat kami di periode 2017-2022 saat itu. Bahkan ada kasus yang mencuat di Padang, kemudian di Jawa Timur, di Ponorogo. Jumat 3 November 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat,
Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, hadir di podcast dengan penuh emosi. Kasus kopi bersianida Mirna Salihin ada sesuatu yang tersembunyi. Dakwaan jaksa sendiri menyatakan nggak ada perdebatan sebenarnya di situ. Jadi ceritanya kan bahwa muncul di persidangan, Dr. Jai bilang ciri-ciri orang sianida itu biru. Karena dia kalau ciri-ciri sianida itu adalah merah ceri, bukan biru. Padahal ceritanya semuanya selama ini kan biru, gitu kan. Tiba-tiba muncullah besoknya Salihin bawa gambar-gambar warna gambarnya Mirna yang berwarna merah, sehingga dia bilang merah kok, gitu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu diperdebatkan karena apa? Dakwaan jaksa sendiri menyatakan bibirnya biru, udah selesai. Kita nggak ikut, saking nggak mau bertumbuh. Hubungan emosional antara Palestina dan Indonesia membuat Babe Haikal terharu dan meneteskan air mata. Orang Palestina hafal lagu Indonesia Raya. Kejahatan perang yang dilakukan Israel pada rakyat Palestina membuat dunia iba. Saya punya lagu Indonesia Raya yang saya nyanyikan dengan mereka tuh hafal. Dan bendera Indonesia selalu berkibar di dalam rumah mereka masing-masing. I don't know why, tapi mereka punya keyakinan someday somehow mereka udah putus asa sama bangsa Arab bahwa yang nggak mendukung mereka. Indonesia satu-satunya negara yang sangat dan paling mendukung bangsa Palestina, sehingga satu saat kita akan merdeka dengan orang-orang Indonesia. Can you believe that? Padahal jaraknya lumayan jauh ya. Jauhnya jarak itu tidak memutuskan cinta kepada mereka. Tapi maksudnya tetangga-tetangga ini dia malah lebih percaya ke yang jauh maksudnya. Of course. Nah, Palestina, presiden pertama yang mengecam tindakan itu adalah Pak Jokowi. Okay. Presiden pertama yang memproklamirkan gerakan untuk boikot Pak Jokowi juga. Menanggapi isu yang sedang viral dan beredar di masyarakat terkait kasus pembunuhan Mirna Salihin 7 tahun yang lalu, Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana mengeluarkan pernyataannya kepada Pakata Indonesia pada Rabu 29 November 2023. Kejagung tidak pernah menghalangi Jessica Wongso mencari keadilan. Kemarin ya kita sudah nggak ada lagi mempunyai kewenangan untuk PK terhadap perkara tindak pidana. Nah, artinya Jessica dan ahli warisnya dan keluarganya masih mempunyai kewenangan itu. Gitu. Nah, sekarang hukumnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu. Nanti kita nilai sama-sama apakah membuat putusan yang 5 kali itu bisa menjadi dianulir apa tidak. Karena ada hukum yang mereka ajukan. Hukum itu tentu harus terkait dengan siapa dan apa. Kan gitu, harus terkait dengan alat bukti baru yang bisa paling tidak membebaskan yang bersangkutan. Di penghujung tahun 29 Desember 2023, Ashraf Ali, sosok pejuang kesejahteraan masyarakat dari Partai Golkar, Dapil 7 Jakarta Selatan, menyampaikan visi misi serta Dilakukan pembenahan di Jakarta ini soal ya lingkungan, perumahan, ya bagaimana pertumbuhan anak-anak, ya. Kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya stunting yang sekarang sedang lagi isunya hangat-hangatnya, karena kan diawali dari satu proses di mana seorang ibu hamil itu nggak ada masukan gizi yang cukup, sehingga pada dia melahirkan mengakibatkan bayinya itu lemah. Nah ini yang menjadi juga sorotan. Harapan saya pemerintah DKI Jakarta ini harus menjadi perhatian dengan anggaran yang cukup kepada ibu-ibu hamil, kepada anak-anak balita, gitu. Dan juga satu hal yang saya perjuangkan, apa Mbak? Anak yatim. Terlalu banyak di Jakarta ini anak yatim. Anggarannya nggak ada dari Pemda DKI Jakarta.
2023 menyimpan asa dan cita. Selamat menyongsong tahun baru. Semoga 2024 membawa berkah untuk kita semua. BBC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia.